NIM akhir 090. Halo guys, perkenalkan nama aku Aisyah Maharani, biasa dipanggil Aisyah, dengan NIM akhir 093. Perkenalkan, nama saya Medavina Maharani, biasa dipanggil Vina, dengan NIM akhir 096. Hai guys, perkenalkan nama aku Radifa Adelia Putri Bahori, bisa dipanggil Diva dengan NIM akhir 099. Di dunia yang terus terhubung, kerjasama antar negara bukan lagi pilihan, melainkan juga kebutuhan. Kali ini kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, berikut adalah konsep materi kerjasama ekonomi internasional. Pertama, terdapat pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kedua, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Ketiga, manfaat dan tujuan kerjasama ekonomi internasional. Keempat, lembaga kerjasama ekonomi internasional di bawah dan di luar naungan PBB. Yang kelima, terdapat faktor penyebab dan pendorong kerjasama ekonomi internasional. Kamu udah tahu belum sih kerjasama ekonomi internasional apa? Belum nih, aku belum belajar. Kira-kira apa ya? Kita bahas yuk. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional sendiri adalah bentuk hubungan antar negara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama melalui interaksi dan pertukaran barang, jasa, modal, tenaga kerja, serta teknologi. Kerjasama ini didasari oleh prinsip saling menguntungkan dan kesetaraan, di mana negara-negara yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang saling menghormati. Oke, yang kedua, kita akan membahas manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ada meningkatkan perekonomian antar negara. Yang dimaksud dari itu adalah melalui kerjasama ekonomi internasional, negara-negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Hal ini terjadi karena perdagangan internasional membuka akses ke pasar global, memungkinkan negara menjual produk unggulan mereka ke luar negeri dan mendapatkan pendapatan tambahan. Yang kedua, ada meningkatkan taraf hidup produk impor dari negara lain. Jadi, memungkinkan masyarakat mendapatkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Misalnya, dengan teknologi canggih dari negara maju bisa diakses oleh negara berkembang, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, ada saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi. Jadi, negara-negara dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Misalnya, negara yang kekurangan sumber daya alam bisa mengimpor dari negara yang kaya akan sumber daya tersebut. Sementara negara yang memiliki kelebihan produk tertentu dapat mengekspornya ke negara lain. Yang keempat, mempererat persahabatan antar negara. Jadi, kerjasama ekonomi mendorong terjalinnya hubungan diplomatik yang lebih erat antar negara. Perdagangan yang saling menguntungkan, menciptakan kepercayaan dan memperkuat hubungan bilateral. Yang kelima, ada memperluas pasar hasil produksi negara. Dapat memperluas jangkauan pasar produk mereka melalui ekspor. Hal ini membantu produsen lokal mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang terakhir, ada meningkatkan devisa negara melalui ekspor barang dan jasa. Negara memperoleh pemasukan dalam bentuk devisa asing. Devisa ini penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan membayar impor serta utang luar negeri. Nah, dampak kerjasama ekonomi internasional ada positif dan negatif. Positif yang pertama, semakin lancarnya perdagangan internasional maupun regional. Yang kedua, adanya kestabilan harga, permintaan, dan penawaran. Yang ketiga, mengatasi permasalahan ekonomi bersama. Yang keempat, memperkuat posisi perdagangan suatu negara dengan ditandainya meningkatnya ekspor. Yang kelima, mengatasi persaingan internasional yang tidak sehat. Yang keenam, meningkatkan daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan perekonomian dalam negeri. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan negara terutama devisa. Nah, yang negatifnya yang pertama, produk dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk luar negeri,
baik harga maupun mutunya. Yang kedua, produsen dalam negeri tidak mampu bersaing akan berakhir menutup usahanya. Yang ketiga, dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri. Nah, yang keempat, terjadinya keterikatan yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dalam mengatur sendiri kegiatan ekonomi atau perdagangan. Yang kelima, timbulnya proteksi-proteksi untuk melindungi dan mementingkan negara anggota sendiri. Yang keenam, timbulnya eksploitasi SDA yang berlebihan. Yang terakhir, pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Kita akan membahas tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi memungkinkan negara untuk mengakses pasar internasional yang lebih luas. Ekspor yang meningkat akan menambah devisa negara dan mendorong pertumbuhan sektor produksi. Yang kedua, memperluas pasar dan akses terhadap sumber daya. Tidak semua negara memiliki sumber daya yang sama. Negara yang kekurangan suatu sumber daya dapat memperolehnya dari negara lain melalui perdagangan atau investasi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat. Melalui kerjasama ekonomi, masyarakat mendapat akses ke barang dan jasa dengan harga yang lebih bersaing dan kualitas lebih baik. Yang keempat, menstabilkan ekonomi global dan nasional. Dalam kondisi kritis dan atau ketidakstabilan ekonomi, kerjasama antar negara memungkinkan pemberian bantuan seperti pinjaman internasional atau paket stimulus ekonomi. Yang kelima, mendorong transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Negara maju yang memiliki teknologi tinggi dapat bekerja sama dengan negara berkembang melalui investasi. Yang keenam, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan. Kerjasama ekonomi seperti investasi asing langsung dapat membuka usaha atau pabrik baru di negara berkembang. Dan yang ketujuh, memperkuat hubungan diplomatik dan politik internasional. Kerjasama ekonomi seringkali menjadi pintu masuk menuju kerjasama politik dan keamanan. Negara yang memiliki hubungan ekonomi yang cenderung lebih kooperatif secara diplomatik dan menghindari konflik. Dan yang terakhir, mengurangi ketimpangan ekonomi antar negara. Kerjasama internasional dapat membantu negara miskin atau berkembang mengejar ketertinggalan dari negara maju. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Dua negara ini saling membantu terutama dalam bidang ekonomi antar negara yang satu dengan negara yang lain. Contoh kerjasama ekonomi bilateral di Indonesia. Yang pertama, Indonesia-Korea Joint Commission on Bilateral Cooperation yang bertujuan mengelola kemitraan strategis dan ekonomi komprehensif antar negara Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, Komisi Bersama Indonesia-Jepang bertujuan mengelola pertukaran pelajar dan mahasiswa serta kerjasama di bidang teknologi dan ekonomi. Yang ketiga, Indonesia-Amerika Serikat Bilateral Cooperation meliputi kerjasama di bidang penanggulangan COVID-19, peningkatan neraca perdagangan, dan keamanan. 2. Bentuk kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu kawasan. Contoh kerjasama ekonomi regional. Yang pertama, AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara yang menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan antara negara ASEAN untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar dunia. Yang kedua, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, forum kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang melibatkan 21 negara dengan tujuan liberalisasi perdagangan dan investasi serta pengembangan sumber daya alam dan manusia. NAFTA atau North American Free Trade Agreement, perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menghapus hambatan tarif antar negara anggota untuk meningkatkan hubungan ekonomi kawasan Amerika Utara. Yang ketiga, bentuk kerjasama ekonomi multilateral, kerjasama ekonomi antar beberapa negara, di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi. Contoh lembaga kerjasama multilateral. Yang pertama, IDB, Islamic Development Bank, membantu pembangunan ekonomi negara-negara anggota mayoritas Muslim.
Yang kedua, ADB, ASEAN Development Bank, bank pembangunan regional yang mendukung pembangunan ekonomi di Asia dan Pasifik. Yang ketiga, APO, ASEAN Productivity Organization, meningkatkan produktivitas dan pengembangan ekonomi di Asia melalui kerjasama teknis. Yang keempat, bentuk kerjasama ekonomi antar regional. Bentuk kerjasama yang dilakukan antar dua negara atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Contoh lembaga ekonomi antar regional. Yang pertama, ASEM, ASEAN European Meeting, forum dialog antara negara-negara Asia dan Eropa yang membahas isu ekonomi, politik, pertahanan, pendidikan, dan lingkungan hidup untuk mempererat kerjasama antar kedua benua. Yang kedua, ASEAN Plus 3, kerjasama antara ASEAN dengan Cina, Jepang, dan Korea Selatan untuk memperkuat stabilitas dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Timur. Nah, selain itu ada juga faktor penyebab dan pendorong adanya kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa negara kaya dengan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, atau logam, sementara negara lain memiliki hasil pertanian yang melimpah. Nah, perbedaan ini itu mendorong negara-negara untuk melakukan kerjasama ekonomi, di mana negara yang kekurangan sumber daya tertentu dapat mengimpor dari negara lain yang memiliki kelebihan. Contohnya, impor minyak dari negara penghasil minyak seperti Arab Saudi. Yang kedua, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga menjadi faktor penting. Negara-negara yang memiliki teknologi maju dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain yang masih berkembang untuk mentransfer teknologi dan pengembangan industri. Yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara. Negara-negara juga melakukan kerjasama ekonomi internasional untuk meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor dan impor, memperluas pasar, serta meningkatkan produktivitas. Yang keempat, kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global juga mempengaruhi kerjasama ekonomi, misalnya perubahan nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan dan investasi. Yang kelima, kondisi geografis. Kondisi geografis ini juga yang berbeda dapat menjadi faktor penentu dalam kerjasama ekonomi. Yang keenam, permintaan konsumen. Permintaan konsumen juga dapat mendorong kerjasama ekonomi di mana negara-negara dapat memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai negara. Selanjutnya, ada lembaga kerjasama ekonomi internasional di bawah naungan PBB. Yang pertama, ILO, International Labour Organization, adalah organisasi yang bergerak di bidang perburuan internasional. ILO memiliki tugas dan tujuan memperbaiki syarat dan kondisi kerja dan mengatur standar upah internasional. Yang kedua, IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development atau biasa disebut dengan Bank Dunia. Bank Dunia ini didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Yang ketiga, UNDP atau United Nations Development Program adalah lembaga yang membantu kesejahteraan negara berkembang. UNDP ini dibentuk pada bulan November 1965 dan tugasnya memberi sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan negara berkembang. Yang keempat, ada IMF atau International Monetary Fund, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dengan memberikan bantuan keuangan sementara ke berbagai negara. Tujuannya untuk membantu meringankan penyesuaian neraca pembayaran dan bantuan teknis. Yang kelima, ada WTO atau World Trade Organization, adalah forum bagi pemerintah untuk merundingkan perjanjian perdagangan dan sebagai tempat anggota WTO mencoba menyelesaikan masalah perdagangan yang mereka hadapi satu sama lain. Yang keenam, IFC atau International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional. IFC ini didirikan pada tanggal 24 Juli 1956, bertugas memberikan pinjaman ke pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketujuh, UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization. UNIDO ini didirikan dengan tujuan untuk pengembangan industri seperti pembukaan lapangan baru di bidang industri dan perbaikan sistem industri yang masih ada. Yang terakhir,
Ada UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development atau konferensi PEB tentang perdagangan dan pembangunan. UNCTAD didirikan dengan maksud mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, mengalihkan teknologi dan perkapalan. Nah, yang terakhir adalah lembaga kerjasama ekonomi internasional di luar naungan PBB. Yang pertama ada OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, adalah organisasi dalam bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. OECD ini didirikan pada tahun 1960. Awal mula didirikan OECD ini adalah untuk memajukan produksi, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional negara anggotanya. Yang kedua, CGI. CGI ini adalah organisasi pengganti IGI dan dibentuk oleh Bank Dunia atau World Bank. Tujuan didirikannya CGI adalah untuk membantu pembangunan Indonesia melalui koordinasi penyediaan bantuan keuangan dari negara-negara dan lembaga internasional. Yang ketiga ada OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries, adalah sebuah lembaga ekonomi internasional di luar naungan PBB. Tujuan didirikannya OPEC yaitu untuk memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan prinsip saling menguntungkan. Indonesia pernah tergabung dalam lembaga OPEC ini dan resmi keluar pada tahun 2008. Selanjutnya kita akan membahas kenapa sih negara-negara bekerja sama secara ekonomi. Penjelasannya adalah kerjasama ekonomi internasional tidak terjadi tanpa alasan. Ada berbagai faktor strategis, politik, dan praktis yang mendorong negara-negara membangun hubungan ekonomi satu sama lain. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai alasan-alasan utama. Yang pertama, ada saling melengkapi kebutuhan dan keterbatasan sumber daya. Jadi, yang dimaksud adalah setiap negara memiliki kondisi geografis, iklim, dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Akibatnya, tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhan ekonomi rakyatnya secara mandiri. Melalui kerjasama, negara dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri secara efisien. Contohnya, yang pertama, ada Indonesia memiliki hasil bumi dan tambang, namun masih membutuhkan teknologi tinggi dari negara maju seperti Jepang atau Jerman. Yang kedua, ada negara-negara Timur Tengah kaya akan minyak, tetapi banyak yang mengimpor bahan pangan dari Asia Tenggara. Jadi, makanya kerjasama internasional menjadi jalan utama saling bertukar kelebihan dan menutup kekurangan masing-masing negara. Yang kedua, ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, dengan terbukanya hubungan ekonomi, negara dapat meningkatkan pendapatan nasional, memperluas lapangan kerja, dan menarik investasi asing. Semua itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum. Contoh dari itu adalah yang pertama, ketika Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan negara lain, banyak investor asing yang datang dan membuka pabrik di dalam negeri. Hal ini menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Jadi, semakin kuat kerjasama ekonomi, semakin besar potensi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan. Yang ketiga, ada memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk lokal. Jadi, kerjasama internasional memungkinkan produk-produk dari suatu negara menembus pasar internasional. Ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal termasuk UMKM untuk memperluas usahanya ke luar negeri. Contoh dari itu ada dengan adanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, produk makanan ringan buatan UMKM Indonesia bisa dipasarkan ke Thailand atau Malaysia tanpa tarif bea masuk yang tinggi. Jadi, negara akan terdorong untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa bersaing di pasar internasional. Yang keempat, mendapatkan investasi dan modal asing. Jadi, negara berkembang seringkali menghadapi keterbatasan modal untuk membangun infrastruktur, industri, dan teknologi. Melalui kerjasama ekonomi, negara bisa memperoleh investasi dari negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan IMF. Contoh dari itu, ada pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Cina dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung melalui skema investasi dan transfer teknologi. Jadi, investasi asing tidak hanya membawa modal, tetapi juga menciptakan ahli teknologi dan pembukaan lapangan kerja baru.
Yang kelima, ada transfer teknologi dan pengetahuan. Jadi, negara-negara maju biasanya unggul dalam teknologi dan manajemen produksi. Melalui kerjasama, negara berkembang bisa mengadopsi teknologi tersebut dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas di sektor industri atau pertanian. Contoh dari itu ada kerjasama pertanian antar Indonesia dan Belanda telah membantu petani lokal menerapkan teknik irigasi modern dan pertanian organik. Jadi, teknologi yang masuk melalui kerjasama mempercepat modernisasi ekonomi nasional. Yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi regional dan global. Jadi, dalam era globalisasi, krisis di suatu negara bisa berdampak luas. Kerjasama ekonomi memungkinkan negara-negara saling membantu menjaga stabilitas ekonomi dunia. Ini termasuk penyelamatan ekonomi, pengendalian inflasi, dan distribusi bantuan internasional. Contoh dari itu adalah saat krisis keuangan Asia tahun 1997, negara-negara di kawasan dan lembaga seperti IMF bekerja sama menyelamatkan ekonomi berdampak seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan. Jadi, tidak ada negara yang bisa menghindari dampak global, sehingga solidaritas ekonomi sangat penting. Ketujuh, ada menghadapi tantangan global bersama. Jadi, kerjasama ekonomi internasional juga bertujuan menyelesaikan berbagai isu global yang tidak bisa ditangani oleh satu negara saja, seperti krisis pangan, perubahan iklim, energi, atau perdagangan digital. Contoh dari itu adalah G20 dan COP menjadi forum di mana negara-negara membahas langkah kolektif mengatasi perubahan iklim dan mendukung transaksi energi bersih. Jadi, isu global menurut kolaborasi lintas negara bukan kompetisi semata. Jadi, kesimpulan dari itu adalah negara-negara bekerja sama secara ekonomi bukan hanya untuk keuntungan material, tetapi juga demi pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan stabilitas global. Dalam era globalisasi, kerjasama bukan pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Sekian pembelajaran dari kami. Terima kasih. Dadah guys, dadah. Makasih.